Ya, jadi ini adalah video part kedua dari pembelajaran kita untuk diskusi bareng mengenai eh, grammar dasar dari bahasa Inggris yang kita gunakan untuk belajar untuk tes TOEFL. Yang kedua ini, part 2 ini tentang penggunaan eh, ekspresi transisi, transition expression. Jadi transition expression ini adalah suatu ekspresi atau suatu kata atau suatu frasa yang digunakan untuk mentransisikan dari maksud satu ke maksud dua atau dari kalimat satu ke kalimat dua. Contoh, contoh yang empat pertama ini ada therefore, ada as a result, ada thus, ada consequently. Yang mana keempat ini gunanya sama, yaitu untuk menjelaskan hasil daripada kalimat satu pada kalimat dua, menjelaskan hasil, menjelaskan akibat keempat ini. Contoh, saya banyak makan, akibatnya saya tambah gendut. Nah, kalimat dua ini kan adalah hasil daripada kalimat satu. Gendut akibat banyak makan, tambah gendut akibat banyak makan. Itu bisa menggunakan empat ini contohnya. Empat ini sebagai transition expression yang menggabung di tengah-tengah. Kalau kalimat yang tadi contohnya tadi gimana ya? Kalimat yang barusan itu, saya banyak makan, akibatnya saya tambah gendut. Nah, kita bisa gunakan salah satu daripada keempat ini. Saya mau pakai yang as a result. Berarti kalau di bahasa Inggris gini, I eat a lot, saya makannya banyak. As a result, akibatnya saya tambah gendut. I am getting fatter. Pakai as a result. I eat a lot. As a result, I am getting fatter. Pakai as a result. Boleh sih pakai therefore, boleh pakai thus, boleh pakai consequently. Ya pilih aja yang paling tepat lah. Kalau menurut saya consequently itu terlalu formal, atau yang lebih bersifat kepada suatu suatu perbuatan yang sangat apa ya, suatu perbuatan yang sangat patut diperhatikan gitu ya, perbuatan yang misal perbuatan kejam, perbuatan malas, atau perbuatan apa gitu, itu pakai consequently menurut saya yang lebih tepat. Nah, terus contoh kedua itu ada for example and for instance. For example, for instance gunanya sama untuk mentransisi dari pada kalimat satu ke kalimat dua, yang mana kalimat dua ini adalah contoh-contoh, menjelaskan contoh-contoh daripada kalimat satu gitu ya. uh, Contohnya gimana nih? Contohnya bahasa Indonesia, pada bahasa Indonesia tuh begini. Ada banyak gimana ya bahasa saya kurang bagus dalam dalam memberikan contoh ya guys ya. Oh, gini aja. Saya suka makan sayuran seperti brokoli, bayam, dan eh, wortel gitu ya. Mungkin wortel itu buah, saya tahu itu, cuman di sini anggaplah jadi sayur ya guys ya. Jadi sayur ya, teman-teman, dianggap aja begitu. Nah, di sini kalimat dua itu adalah memberikan contoh untuk kalimat satu. Nah, itu kita pakai for example dan for instance, terserah, tapi yang lebih tepat, yang kadang lebih tepat for example, kadang lebih tepat for instance. Cuman intinya keduanya itu mirip, digunakan untuk uh, kegunaan yang sama. Contoh untuk kalimat bahasa Indonesia yang tadi ya, saya suka makan sayuran. Contohnya seperti brokoli dan bayam ya, bayam. Ini, nah, ya tadi kembali ke yang tadi. Uh, Contohnya, saya suka makan sayuran. Contohnya seperti brokoli dan bayam. I like eating vegetables. For instance atau for example ini ya. For instance atau for example. For instance atau for example, broccoli and
spinach, brokoli dan bayam. Itu contoh penggunaan untuk for example dan for instance. Ada lagi transition expression untuk mentransisikan di mana kalimat dua ini adalah kesimpulan, memberikan kesimpulan daripada kalimat satu. In conclusion, in summary, ya. Ini bisa in conclusion, bisa in summary. Nah, ini contohnya nanti aja kita lihat di contoh soal ya, kayak bagaimana penggunaannya. Terus ada in fact, ada indeed. In fact dan indeed ini gunanya sama. Untuk apa ya? Seperti kayak setuju gitu, menyetujui kalimat kedua ini menyetujui kalimat satu, kurang lebih seperti itulah. Dan memperkuat daripada kalimat sebelumnya gitu. Terus setelahnya ada lagi in addition, moreover, sama furthermore. In addition, moreover, furthermore. Ini digunakan untuk more information follows. More information follows. Maksudnya di kalimat selanjutnya setelah transisi ekspresi ini itu dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Terus ada in contrast, on the other hand, nevertheless, nonetheless, however. Ini digunakan untuk in contrast dan on the other hand. Ini digunakan untuk transisi daripada setelah transisi ekspresi transisi ini itu ternyata sebaliknya daripada kalimat pertama. Contoh yang seperti tadi, yang paling pertama saya kasih tahu. Menurut saya Budi ini adalah anak yang pintar, tapi ternyata dia tidak naik kelas. Nah itu contohnya, itu transisi, expression transition, dimana kalimat selanjutnya itu ternyata berbeda daripada kalimat pertama gitu, opposite, berlawanan. Kalau nevertheless sama nonetheless ini digunakan untuk unexpected information follows. Jadi informasi yang di luar ekspektasi. Sebenarnya bisa untuk contoh yang Budi tadi itu juga bisa. Makanya ini mungkin dijadiin satu ya. Nevertheless sama nonetheless itu bisa digunakan untuk yang contoh Budi tadi. Terus ada however. However itu bisa digunakan untuk opposite, berlawanan, atau unexpected, di luar ekspektasi. Jadi kalimat selanjutnya setelah transisi ini itu menjelaskan sesuatu yang berlawanan dengan yang sebelumnya dijelaskan atau di luar ekspektasi. Nah terus yang ketiga terakhir di sini ada fortunately, surprisingly, sama interestingly. Ketiga ini mirip-mirip juga. Fortunately ini lebih cocok digunakan ketika kalimat dua ini adalah hasil keberuntungan yang menjelaskan kalimat satu gitu. Contoh, saya mencoba daftar kerja di Google. Beruntungnya saya diterima. Ternyata saya diterima. Itu pakai fortunately. Kalau surprisingly ini lebih, surprisingly ini juga something unexpected follows, sama seperti, mirip seperti nevertheless sama nonetheless. Cuman menurut saya surprisingly ini lebih ke arah yang positif, hal yang positif daripada hal yang negatif. Surprisingly. Contoh, si Budi itu anaknya nggak terlalu pinter amat, tapi ternyata dia diterima kerja di Google. Nah itu pakai surprisingly untuk sesuatu yang nggak terlalu negatif gitu ya. Sedangkan nevertheless sama nonetheless itu menurut saya lebih ke arah yang negatif, empasisnya atau perasaannya negatif gitu. Kayak Budi itu sebenarnya pinter, tapi ternyata sama aja kalau nggak belajar ya nggak naik kelas. Nah itu pakai nevertheless sama nonetheless. Interestingly ya mirip-mirip surprisingly. Nah coba kita lihat contoh soal. Nomor 1, I certainly thought he would do a good job. He failed miserably. Itu mana dari sini yang paling pas sebagai transition expression? Kita lihat, I certainly thought he would do a good job. Aku pastinya berpikir dia akan melakukan kerjanya dengan baik. He failed miserably.
dia gagal dengan kegagalan yang luar biasa, gagal dengan sangat miris. Ini kan dari sesuatu yang bagus ke sesuatu yang jelek transisinya ya, di luar dugaan yang seperti itu ya. Berarti kita pakai however. Nah, lihat however. Opposite or unexpected information follows. Informasi yang berlawanan atau di luar ekspektasi. Ya kan? Ya, di luar ekspektasi, berlawanan. Kita kira dia akan melakukan sesuatu kerja yang baik, ternyata dia gagal. Pakai however. Coba saya tulis ya di sini. However. Oke. However sudah. Terus mana sini coret. Oh ini. However sudah. Soal nomor 2. There are many ways to make a good impression on your boss. Ada banyak jalan, ada banyak cara untuk membuat kesan yang baik di mata bos. One way is to come to work on time. Ada banyak jalan, ada banyak cara untuk membuat kesan yang baik kepada bos. Salah satu cara, one way, is to come to work on time. Salah satu caranya adalah untuk datang ke kantor tepat waktu. Ini kan transisinya adalah kalimat kedua menjelaskan salah satu contoh, ya kan? Berarti yang pas adalah for example atau for instance. Berarti kita pakai for instance di sini. For instance. Lalu ke soal nomor 3. You should always show up for work on time. Kau harus selalu datang tepat waktu untuk kerja. You should never leave work early. Kau tidak boleh pulang duluan. Nah, ini adalah transisinya. Kalimat kedua itu menjelaskan lebih lanjut daripada kalimat pertama. Kalimat pertama menjelaskan kita itu harus bekerja tepat waktu. Tepat waktu kan artinya datang tidak terlambat dan pulang tidak kecepatan. Nah, di sini dijelasin di kalimat 2. You should never leave work early. Kau tidak seharusnya pulang duluan, kecepatan. Ini tuh menjelaskan lebih lanjut daripada kalimat pertama. Nah, transition expressionnya untuk yang menjelaskan informasi lebih lanjut itu adalah furthermore. Ini, more information follows. Informasi yang lebih berikut ini. Atau di kalimat berikutnya. Furthermore. Okay, I can argue that you need to spend more time on this job. You should spend several hours on it. Wah, nomor 4 ini sangat menjadi jebakan untuk para pemula yang belajar bahasa Inggris menurut saya. Ini sangat menjebak. I can argue that you need to spend more time on this job. Ini kalau orang yang mungkin baru memulai belajar bahasa Inggris, melihat kalimat ini mungkin akan mengartikan bahwa di kalimat ini orang ini tuh kayak nyuruh orang lain untuk kalau kerja itu harus lebih lama lagi, gitu kan? I can argue that you need to spend more time on this job. Kayak kalau nggak teliti kita tuh ngartiinnya kamu itu harus kerja, nggak boleh secepat itu, harus lebih lama lagi kerjanya. Padahal enggak. Argue di sini maksudnya itu tidak setuju. I can argue, aku tidak setuju that you need to spend more time on this job. Aku tidak setuju atau bahwa kamu butuh untuk menghabiskan waktu yang lebih untuk kerja ini. Artinya menurut dia orang ini itu seharusnya bekerjanya lebih sebentar, nggak usah selama itu kerjanya. Argue itu nggak setuju. Argue itu mengajak ya nggak setuju sama orang gitu. Nah, you should spend several hours on it. Nah, ini kan lanjutan penekanan. You should spend several hours on it. Kau harus
kau mestinya hanya menghabiskan beberapa jam untuk pekerjaan itu aja, nggak usah lama-lama. Ini tuh penekanan, kalimat yang kedua ini penekanan dari kalimat yang pertama. Berarti kalau penekanan kita pakai penekanan emphasis follows in fact atau indeed. Berarti kita pakai sini pakai in fact. Kita pakai in fact. In fact. Pakai in fact. In fact. Lalu soal nomor 5, he tried recently to get the job. The job is now his. Ya udah, tinggal fortunately. Kan tadi saya udah jelaskan ya. Fortunately ini sesuatu yang keberuntungan gitu. He tried recently to get the job. Barusan lah, kemarin lah, belum lama ini dia mencoba lowongan kerja itu. The job is now his. Pekerjaan itu sekarang punyanya, diterima. Berarti pakai fortunately ya, masuk. Fortunately. Nah, untuk soal selanjutnya kalian coba bisa coba kerjakan sendiri ya, mungkin bisa di pause videonya. Ini untuk yang soal selanjutnya nomor 6 sampai 10, ini nomor 11 sampai 15. Tulis jawaban kalian di komentar dan nanti akan saya jelaskan jawaban untuk yang belum saya jawab di sini di kolom diskusi kolom deskripsi video. Terima kasih.